あとは俺に。Halo guys, balik lagi dengan admin di sini. Dalam video kali ini, admin akan memberikan alur cerita anime lagi yang sangat seru buat ditonton pastinya. Dimana anime ini akan mengisahkan tentang seorang penyihir terkuat yang bereinkarnasi menjadi seorang bocil. Dia dianggap lemah dan memiliki simbol terlemah di antara simbol lainnya. Namun siapa sangka dia adalah penyihir terkuat yang kekuatannya tidak bisa diukur secara nalar manusia, sebab pengetahuan sihir di dunia ini telah menurun signifikan akibat ulah iblis. Dengan kekuatannya, si main karakter ini berniat menjadi yang terkuat lagi dan melebihi dirinya yang dulu sewaktu belum direinkarnasi. Gimana keseruannya? Langsung aja tonton video ini sampai habis guys. Admin sarankan buat kalian untuk menonton animenya terlebih dahulu biar kalian kerasa gregetnya. Oke, sebelum itu seperti biasa like dulu video ini, komen yang banyak, dan subscribe biar channel ini tembus ke 100.000 tahun ini guys. Siapkan makanan, atur posisi rebahan kalian, kita langsung aja gaskan. Let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan tentang pertarungan seorang penyihir yang berhasil mengalahkan naga terkuat. Tetapi dia merasa kurang puas dengan kekuatannya saat ini karena telah mencapai puncak sihir dari simbol pertama yang didapatkan sejak lahir, di mana simbol sihir terdiri dari 4 bagian. Simbol pertama adalah simbol penciptaan, simbol kedua adalah simbol kekuatan, simbol ketiga adalah kecepatan serang, dan simbol keempat adalah yang terkuat di antara semua simbol. Oleh karena itu, dia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari sebuah daerah terpencil dan mendapatkan simbol keempat yang dia inginkan. Saat ini dia akan pergi ke akademi untuk belajar, tapi anak yang bernama Matthias Hildesheimer ini sudah terkenal kuat di daerahnya meskipun mempunyai simbol terlemah. Di dalam perjalanan, dia bahkan bisa mengalahkan monster tingkat bencana dengan sangat mudah. Sesampainya di ibu kota, Matthias di sini mendengar keributan di dalam toko senjata karena wanita itu meminta kepada pedagang untuk memperbaiki pedang sihir milik temannya yang akan dipakai untuk ujian masuk ke akademi. Tapi si pedagang itu keberatan karena dia tidak bisa melakukan enchant agar bisa menjadi pedang sihir. Mendengar itu, Matthias di sini berkata kalau dia bisa melakukan enchant jika memang wanita itu mau. Tapi si pemilik toko di sini berkata kalau enchantment itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Terlebih lagi, Matthias adalah seseorang yang memiliki simbol kegagalan. Namun wanita itu berkata kalau dia akan mempercayai Matthias karena dia terlihat sangat percaya diri dan instingnya mengatakan kalau Matthias adalah orang yang bisa dipercaya. Setelah itu mereka berkenalan dan wanita ini bernama Alma Lepusius. Alma di sini juga berkata kalau dia mempunyai teman seumuran dengannya yang kabur dari rumah karena tidak ingin dinikahkan oleh keluarga mereka. Kemudian teman Alma datang ke dalam untuk menanyakan tentang senjatanya, namun Matthias di sini malah tersipu malu dan salting oleh kecantikan dari wanita yang bernama Luri Aventrot itu. Ternyata Luri juga ikut salting setelah melihat wajah tampan Matthias. Sehingga dia ikut memberitahu kalau dirinya belum mempunyai pacar juga saat berkenalan. Selanjutnya, senjata untuk Luri telah dibuat ulang, lalu Matthias di sini melakukan enchantment menggunakan batu sihir dari Alma. Tidak butuh waktu lama, dia telah melakukan enchant sesuai yang diinginkan oleh Alma dengan sangat cepat, sehingga membuat semua orang di sini tidak percaya. Tetapi saat Luri akan mengetes senjatanya, tiba-tiba semua orang di sini terkejut karena enchantnya berhasil dilakukan dengan tepat tanpa rapalan dan tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya selain Matthias. Yang normalnya, hal itu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan enchant. Melihat bakat tersebut, si pemilik toko ingin Matthias bekerja sebagai enchantment di tokonya, namun penawaran itu ditolak langsung oleh Matthias yang mengincar untuk menjadi penyihir terkuat. Di saat ujian masuk berlangsung, Luri di sini berhasil lulus dengan baik berkat bantuan senjata barunya yang dibuat oleh Matthias karena si penguji bahkan tidak sadar kalau pedangnya telah terpotong dengan rapi. Luri di sini berterima kasih kepada Matthias karena pedang barunya berhasil membuat dia lulus. Kemudian giliran Matthias telah tiba, namun dia akan diuji oleh penguji khusus dari Knight Orner bernama Guile karena dia telah menunjukkan skill enchant senjata kepada Luri. Tapi Matthias di sini merasa kalau si penguji ini terlalu meremehkannya, jadi dia akan mencoba untuk serius.
Matias pun di sini telah berhasil menang tanpa kesulitan sama sekali. Selanjutnya, sesi ujian sihir. Namun di sini Matias merasa kalau pengetahuan sihir di dunia ini terlalu merosot dibandingkan dengan kehidupannya dulu karena semua orang di sini masih menggunakan sihir bermantra yang tidak efisien menurut Matias jika dalam pertarungan langsung. Terlebih, simbol pertama yang sempat dimiliki oleh Matias dulu dianggap sebagai simbol keberhasilan di zaman ini, padahal simbol keempat lah yang paling mengerikan di antara keempat simbol, tetapi malah dianggap sebagai simbol gagal. Dan pada saat Matias mengeluarkan sihir, semua orang di sini terkejut karena Matias bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan yang dianggap sudah legendaris. Lalu, setelah itu Matias bersama Luri dan Alma diterima di akademi kedua ini. Mereka pun mengikuti Sorry guys, malah belepotan anjay. Mereka pun mengikuti upacara pembukaan yang dibuka oleh Pak Kepsek Edward. Dia berpidato kalau di sekolah ini semua murid statusnya sama seperti pelajar biasanya. Selama mereka memiliki bakat yang cukup, maka mereka bisa belajar serta berusaha sekuat tenaga untuk lulus di akademi kedua ini. Kemudian Pak Kepsek di sini memanggil Matias ke kantornya. Di sana Matias mengira kalau dia akan dikeluarkan karena telah menghancurkan tempat latihan sihir. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Pak Kepsek sangat mengapresiasi kekuatan Matias yang sangat luar biasa dan dia ingin Matias mengajari para guru dan murid untuk menggunakan sihir tanpa rapalan yang telah dianggap musnah oleh semua orang. Matias pun di sini setuju untuk mengajari mereka sihir tanpa rapalan karena akan sangat efisien dalam setiap keadaan. Pak Kepsek juga meminta satu hal kembali kepada Matias untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi antara sekolah karena saat ini mayoritas bangsawan mendukung akademi ke-1 yang dianggap sebagai pengetahuan sihirnya lebih maju dan mereka menolak untuk menggunakan sihir tanpa rapalan karena dasar pengetahuannya tidak diketahui. Dan jika akademi ingin menggunakan kurikulum baru dengan menggunakan sihir tanpa rapalan, maka mereka harus memajukan demonstrasi kekuatan yang efisien agar kurikulum ini bisa diterima oleh semua kalangan. Matias pun menerima permintaan itu juga. Para murid pun diajari cara untuk menggunakan sihir tanpa rapalan oleh Matias dan para guru yang sudah bisa menggunakan sihir tanpa rapalan berkat pengajaran Matias. Luri di sini masih sedikit bingung, namun Matias di sini mengajari Luri dengan cara mentransferkan energi sihirnya kepada Luri yang terhabis, sehingga dia bisa menggunakan sihir itu setelah beberapa kali mencoba. Tapi Matias di sini heran kenapa sihir tanpa rapalan seperti ini ingin dihapuskan di dunia ini. 1 bulan berlalu, di sini Matias akan melakukan kompetisi antara akademi. Tapi Matias di sini merasakan ada seseorang yang memiliki kekuatan cukup tidak masuk akal yang setara dengan ras iblis. Matias pun di sini mulai curiga dengan iblis itu yang telah menjadi musuh para manusia sejak lama. Padahal dulu sewaktu masih menjadi Gaius, Matias di sini telah membasmi ras iblis. Setelah memasuki lapangan, Matias dianggap pecundang karena memiliki simbol kegagalan. Tetapi Matias tidak terprovokasi dengan mudah oleh ucapan mereka. Namun Matias yakin kalau pria yang bernama Devilis ini adalah iblis. Jadi Matias langsung mengalahkan 2 pengikutnya supaya kedok Devilis bisa terungkap. Matias yakin kalau kemunduran pengetahuan sihir di dunia ini telah disebabkan oleh para iblis yang menyusup ke dalam ras manusia, lalu mereka melemahkan kekuatan sihir para manusia dari dalam dengan cara mengatakan kalau sihir bermantra lebih efektif dan simbol keempat adalah simbol kegagalan. Karena itu Matias langsung membongkar kedok Devilis yang sebenarnya adalah iblis. Hal ini membuat semua orang panik, tetapi Matias bisa mengalahkan Devilis yang ingin kabur dengan sangat mudah. Semua orang di sini menjadi heboh karena iblis itu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Matias karena sebelumnya belum pernah ada orang yang berani melawan iblis sendirian dalam sejarah kerajaan ini. Setelah itu, Matias diajak menghadap raja yang terkesan dengan kekuatan dan keberanian Matias yang berhasil mengalahkan iblis. Namun Matias di sini ingin menolak jabatan dan wilayah kekuasaan yang ingin diberikan oleh raja karena dia bereinkarnasi untuk menjadi penyihir terkuat dengan simbol terkuat. Jadi dia sangat tidak ingin disibukkan oleh urusan politik. Oleh karena itu raja menawarkan senjata enchantment baru yang dia dapatkan dari seorang perajin di kerajaan ini. Namun setelah mendengarkan penjelasannya, itu adalah senjata yang Matias enchantment kepada si pengrajin karena telah membantu Luri waktu itu. Pada akhirnya, di sini Matias ingin meminta hal lain yang akan berguna untuknya, yaitu hak untuk mengambil seluruh sumber daya di dalam dungeon. Karena di dalam sana banyak benda berharga yang selalu dicari oleh para petualang atau penjelajah. Matias juga tidak akan memonopoli semua sumber dungeon karena bagi kerajaan Ace ini, dungeon adalah harta berharga yang melebihi emas pada zamannya.
Tapi raja di sini memberikan izin kepada Matthias dengan sangat mudah sebab mereka tidak tahu betapa berharganya dungeon itu sendiri akibat pengetahuan di zaman ini tidak berkembang. Setelah itu, raja ingin mendengar pendapat Matthias tentang keberadaan para iblis yang kemungkinan telah menyusup sejak ratusan tahun lalu sebagai penyihir terpilih. Saat ini bahkan 4 penyihir terbaik kerajaan telah menghilang entah kemana dan dapat diasumsikan kalau mereka adalah ras iblis juga. Matthias di sini berkata kalau memang seperti itu, maka kemungkinan para iblis tidak akan bergerak secara diam-diam lagi dan akan langsung menyerang secara terang-terangan. Matthias di sini mulai mengerti kalau para iblis itu menyusup ke dalam ras manusia untuk melemahkan pengetahuan mereka tentang sihir dan pengetahuan lainnya yang akan memudahkan para iblis untuk menginvasi kerajaan manusia. Matthias memperkirakan kalau para iblis akan menyerang dalam waktu 3 bulan ke depannya karena mereka tidak pandai dalam mengorganisir pasukannya. Mendengar itu, semua orang di sini kaget karena waktunya terlalu mepet, tetapi Matthias berkata kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk mempertahankan kerajaan ini dengan cara membuat pelindung dalam waktu 1 bulan saja menggunakan artefak tingkat dewa. Jika para murid dan penyihir kerajaan bekerja sama, maka hal itu mungkin terjadi. Raja pun di sini memerintahkan Matthias untuk memimpin melawan pasukan para iblis. Setelah itu, raja membebaskan Matthias untuk mengambil harta tingkat nasional jika diperlukan. Di sana, dia menemukan senjata buatannya sendiri yang dalam kehidupannya dulu dan kalung sihir yang akan meningkatkan pertumbuhan seseorang secara signifikan. Matthias pun di sini mengajari para murid lain untuk bisa menggunakan sihir tanpa rapalan. Kemudian Matthias mengajak Luri dan Alma untuk menjadi partinya dan pergi ke dungeon mencari bahan yang dibutuhkan untuk membuat pelindung. Pada awalnya mereka berdua ragu, namun setelah Matthias memberikan pencerahan kepada mereka tentang kemampuan yang cocok digunakan dengan sesuai simbol yang mereka miliki, mereka pun menyetujuinya, di mana Alma memiliki bakat dalam panah sedangkan Luri ingin mempelajari skill enchantment lebih lanjut dari Matthias yang merupakan mantan enchantment terhebat sebelum tereinkarnasi. Akhirnya mereka memasuki dungeon yang berada di bawah tanah akademi kedua. Luri dan Alma di sini diajari cara untuk berlatih menggunakan kekuatan simbol mereka oleh Matthias. Setelah diajari, Alma di sini berhasil mengalahkan monster dengan mudah, sedangkan Luri di sini langsung diajari cara melakukan enchantment menggunakan material dari tembok dungeon yang awalnya tidak tahu bahwa tembok ini bisa dihancurkan dan dijadikan material cukup berharga setelah dimurnikan. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, Luri di sini berhasil membuat senjata dan armor yang cukup baik untuk di tingkatan pemula. Matthias pun di sini mengajak mereka menuju ke lantai 10 karena Matthias yakin mereka bisa melaluinya. Dengan kombinasi skill enchantment Luri dan skill memanah Alma, mereka bisa melakukan pembasmian dengan cukup mudah. Matthias berencana mendirikan camp di tempat ini menggunakan batu sihir dari monster yang telah dikalahkan, sedangkan Matthias akan mencari monster yang cukup kuat untuk mengambil batu sihirnya yang lebih besar lagi supaya bisa mendirikan benteng sihir di kerajaan sini. Tapi Alma dan Luri di sini khawatir kepada Matthias yang akan menuju ke lantai 25. Padahal dalam sejarah kerajaan ini, lantai 23 adalah tingkatan tertinggi yang bisa mereka tuju dengan beberapa prajurit elit. Tapi bagi Matthias yang merupakan seorang inkarnasi penyihir terkuat, dia bisa dengan mudah mengalahkan para monster di tiap lantainya sambil mencari batu adamantite. Tapi dia merasakan ada hawa keberadaan monster yang cukup kuat dan Matthias akan mengalahkan monster itu menggunakan pengalaman tempurnya walaupun kekuatannya belum sekuat dulu. こいつにかける3。 Walaupun awalnya agak kesulitan, tetapi Matthias di sini bisa mengalahkan monster itu dengan cukup mudah. Di sisi lain, terdapat 2 iblis yang mendeteksi kekuatan sihir yang sangat besar. Tapi mereka skeptis atau tidak percaya kepada manusia yang kekuatannya bisa mencapai level itu. Alma dan Luri di sini kaget karena terdapat dentuman keras di bawah dungeon yang mengakibatkan gempa. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah melihat Matthias di sini membawa kepala monster ular tadi yang sangat besar kayak punya admin. Matthias dan yang lainnya berniat menjual material dari monster ular yang dikalahkannya kemarin. Namun si resepsionis di sini malah terkejut kalau Matthias yang merupakan orang dengan simbol terendah malah mengeluarkan monster ular raksasa menggunakan sihir penyimpanan item box. Matthias juga mempunyai batu sihir yang cukup besar untuk bisa dikatakan sebagai harta nasional. Tapi menurut Matthias, batu sihir ini kurang besar ukurannya untuk dijadikan pelindung kerajaan ini. Pihak Will di sini membeli material itu dengan harga 750 gold. Ini merupakan pengalaman pertama Luri dan Alma dalam hidupnya yang bisa mendapatkan uang dengan jumlah sangat banyak. Namun ketika mereka akan pulang, Matthias merasakan ada 2 iblis yang mendekat ke ibu kota kerajaan. Dia berniat akan mengurusnya bersama Alma dan Luri.
Di sini Matias akan menyerahkan salah satu iblis tersebut kepada Alma dan Luri untuk bisa dihadapi karena dia yakin mereka bisa mengalahkan iblis tersebut dengan kemampuan mereka saat ini. Sedangkan Matias akan mengalahkan iblis satunya yang kekuatannya lebih tinggi dibanding iblis Devilis waktu itu. Di sini Matias memberikan strategi untuk Luri dan Alma agar bisa mengulur waktu sampai Matias bisa mengalahkan iblis yang lebih kuat. Di sisi lain, dua iblis itu terlihat meremehkan para manusia di dunia ini karena mereka yakin dengan kekuatan para iblis pasti ada di atas manusia. Namun tiba-tiba, para iblis di zaman ini terlalu meremehkan manusia, jadi Matias mempunyai keuntungan di sini. Bahkan saat dia diserang oleh sihir yang cukup kuat, Matias bisa mengembalikan serangan itu sambil mengendalikannya. Walaupun saat ini energi sihir Matias belum terlalu kuat, tetapi dia bisa menggunakan energi sihir dari serangan lawan yang bisa menjadi sumber sihir energi baru Matias. Strategi Matias untuk memisahkan kedua iblis itu berhasil berkat bantuan Alma dan Luri, dan si iblis itu ingin menghabisi Matias sekali serang. Namun hanya dengan sihir kecil saja, Matias bisa menghancurkan sihir yang akan digunakan iblis tersebut. Bahkan dalam ilmu pedang, Matias sangat unggul dibandingkan iblis itu karena sebelum direinkarnasi, Matias mengalami banyak sekali pertarungan. Saat iblis itu akan kabur, Matias telah mengantisipasinya. Lalu kemudian si iblis akan mengeluarkan kekuatan khususnya, namun Matias telah menggunakan sebuah mantra untuk mengcounter sihir itu sehingga si iblis tumbang karena energinya sendiri. Karena masalah ini pula, Matias menarik perhatian banyak orang di kota karena ada iblis yang baru dikalahkan oleh Matias lagi. Di sisi lain, Luri dan Alma bermain kejar-kejaran melawan iblis satunya untuk bisa menyerang. Namun karena Matias berhasil mengalahkan iblis satunya, dia langsung membantu Luri dan Alma dan menghabisi iblis tersebut. Luri dan Alma di sini merasa senang karena mereka bisa mengalahkan dua iblis itu, padahal sebelumnya belum pernah ada manusia yang bisa menangani iblis tanpa korban jiwa. Tapi karena terlalu banyak orang yang memperhatikan mereka, Matias langsung mengajak Luri dan Alma pergi dari sini. Matias bersama yang lainnya kembali menghadapi raja yang ingin memberikan mereka hadiah atas pencapaiannya. Luri dan Alma di sini ingin hadiah uang, sedangkan Matias hanya menginginkan dungeon yang dimiliki oleh kerajaan. Tapi di saat itu Matias mendeteksi sesuatu di mana ada iblis yang memperhatikan mereka dari jauh. Oleh karena itu Matias langsung menyerangnya agar dia tidak bisa melihat apa atau mendengar lagi dari kejauhan. Capsec Academy dan Raja terkejut dengan suara iblis tersebut karena dia adalah penyihir magis order bernama Edhard yang saat ini keberadaannya menghilang setelah Devilis terungkap wujud aslinya. Matias di sini bisa mendeteksi lokasi musuh secara akurat yang jaraknya ribuan kilometer. Ternyata tempat itu adalah sebuah desa yang pernah dihancurkan oleh para iblis. Matias menduga kalau mereka pasti ada di sana, jadi dia ingin segera membasminya. Namun karena tempatnya terlalu jauh, di sini Matias ingin menggunakan sebuah cara. Awalnya dia ingin menggunakan sihir teleportasi. Namun dengan jarak yang sejauh itu tidak mungkin Matias bisa mencapainya langsung. Dan Pak Capsec dan yang lainnya di sini terkejut karena Matias bisa menggunakan sihir teleportasi yang telah dianggap sebagai sihir legendaris. Karena tidak bisa mencapai tujuan langsung, jadi Matias di sini pergi ke sebuah pegunungan untuk menemui kenalannya. Ternyata kenalan Matias adalah sebuah naga hitam legendaris yang bernama Iris. Luri dan Alma di sini terkaget-kaget setengah mati. Kaget. Naga itu dikenal sebagai penghancur kerajaan, namun Matias hanya menganggap dia adalah kendaraan terbang yang berguna untuk mencapai lokasi para iblis. Matias pun di sini mengobrol dengan Iris, namun dia sepertinya tidak ingat kepada Matias yang dulu pernah bertarung dengannya sebagai Gaius. Setelah mengeluarkan sedikit kekuatannya, Iris di sini langsung tahu kalau Matias adalah inkarnasi dari Gaius, jadi dia langsung menunduk meminta maaf di hadapan Matias. Hal ini membuat Luri dan Alma kaget karena naga itu malah menunduk di hadapan Matias. Kemudian Matias di sini menjelaskan tentang tujuannya untuk menuju suatu tempat yang tidak bisa dijangkau dengan sihir teleportasi menggunakan simbol barunya. Tapi sayap Iris di sini terluka sejak 5000 tahun yang lalu karena telah terjadi sesuatu ledakan akibat reaktor sihir dari sebuah kerajaan yang menyebabkan manusia kembali ke zaman batu. Oleh karena itu, mungkin para iblis yang telah bertahan bisa memperdaya manusia agar menjadi lemah. Walaupun tidak bisa diperbaiki sepenuhnya, tetapi sayap Iris bisa disembuhkan hingga bisa terbang. Setelah itu Matias memperkenalkan Luri dan Alma kepada Iris. Tapi mereka masih terlalu terkejut karena naga itu bisa berbicara bahasa manusia. Kemudian mereka pun pergi menuju lokasi iblis itu menaiki Iris. Sesampainya di desa itu, Matias langsung menghabisi salah satu iblis dengan mudah. Namun dia merasakan ada dua iblis lagi yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dibanding iblis yang pernah dikalahkan kemarin. Setelah masuk, Matias menggunakan sihir telepati untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya.
Terlebih, Matias ingin Luri dan Alma yang akan menjadi kekuatan utama tim agar mereka bisa mempunyai lebih banyak pengalaman. Meskipun agak ragu, tetapi Matias bisa meyakinkan mereka dengan baik. Ketika memasuki sebuah ruangan, mereka tidak bisa melihat ada iblis di sini. Ternyata iblis itu menggunakan sihir agar keberadaannya tidak terlihat. Namun Matias dan yang lainnya berhasil mengetahui keberadaan iblis itu menggunakan sihir. Awalnya, iblis itu tidak sadar kalau dia telah terekspos keberadaannya karena dia mengira tidak ada manusia yang bisa melihat sihirnya. Namun setelah diserang, dia baru sadar kalau keberadaannya telah terlihat. Bodohnya, si iblis itu malah mengira kalau Matias adalah tiruannya karena tubuh aslinya ada di ibu kota. Terlihat juga si iblis di sini sangat meremehkan lawannya. Jadi Matias di sini mendapatkan keuntungan penuh saat bertarung sambil dibantu oleh Luri dan Alma di belakang. Hasilnya gerakan si iblis melambat karena anak panah itu dilapisi oleh racun sihir. Si iblis di sini tidak ingin menyerah lalu mengeluarkan kartu asnya untuk berubah menjadi lebih kuat dengan mengorbankan kehidupannya. Namun hal itu tetap sia-sia karena Matias telah memprediksi semuanya. Lalu Matias di sini ingin membasmi iblis satunya dan dia menyuruh Luri bersama Alma menunggu di luar karena Matias akan mengurus iblis satunya sendirian. Setelah itu Matias menggunakan beberapa batu sihir untuk memaksa iblis satunya keluar. Tetapi iblis itu berkata kalau dirinya tidak selama dengan iblis yang tadi Matias kalahkan. Lalu dia menyerang Matias dengan cukup brutal hingga lengannya terputus. Tapi alih-alih panik, si Matias di sini ternyata telah menganalisis pergerakan dan sihir lawannya. Dia juga telah merapal sebuah mantra sebelum tangannya diserang, jadi lengannya bisa nyambung kembali. Karena sudah teranalisis, teranalisis, Matias sudah tidak kesusahan lagi menghadapi iblis ini dan berhasil menyerangnya. Tapi si iblis di sini masih mempunyai kekuatan lain agar bisa semakin kuat. Namun, karena semuanya telah teranalisis, maka Matias di sini bisa menghilangkan setiap serangan yang akan dipakai oleh iblis tersebut. Pada akhirnya Matias memenangkan pertarungan ini karena dia telah membuat si iblis itu terus menyerap energi sihir dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu Luri yang melihat ledakan itu langsung menerjang Matias dengan sebuah pelukan. Dia khawatir kalau Matias kenapa-kenapa, namun karena yang kita omongin adalah Matias, ya udah pasti dia baik-baik aja dong. Di sana, Matias menemukan salah satu kristal sihir yang kegunaannya adalah untuk mengalirkan aliran sihir di seluruh penjuru dunia. Dengan mantra di atasnya, Matias yakin kalau ini merupakan ulah para iblis yang berencana memanggil monster dalam jumlah ribuan untuk menyerang ibu kota kerajaan Eis. Mendengar itu, Luri dan Alma panik karena monster dalam jumlah besar akan menuju ibu kota. Tapi Matias di sini kembali menenangkan mereka kalau dia punya cara untuk menghadapi para monster tersebut. Saat perjalanan pulang, Matias ingin Iris berubah menjadi manusia dan masuk ke dalam akademi kedua. Dengan begitu pula, Matias tidak pusing lagi jika harus berpergian jauh karena ada Iris. Dan Iris juga akan disembuhkan oleh Matias sepenuhnya secara berkala karena sayapnya masih belum pulih 100%. Iris pun menyetujui rencana itu walaupun dia masih belum tahu kehidupan normal manusia itu seperti apa. Lalu dia berubah bentuknya menjadi manusia. Sesampainya di sana, Matias memberikan laporan kalau 3 iblis yang mengintai di kerajaan telah dihabisi. Pak Kepsek di sini tidak habis pikir kalau Matias bisa mengalahkan 3 iblis kuat yang berjarak ribuan kilometer dalam beberapa hari saja. Setelah itu, Matias memperkenalkan Iris kepada Pak Kepala Sekolah kalau Iris ingin memasuki akademi ini. Meskipun begitu, Pak Kepsek ingin Iris tetap harus ikut ujian masuk sekolah ini yang dinilai berat. Matias pun di sini menyetujui hal itu, namun dia ingin ikut mengawasi untuk jaga-jaga karena Iris belum terbiasa dengan tubuh manusianya. Yang mungkin saja dia akan menghancurkan akademi ini kalau tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Mendengar itu, Pak Kepsek di sini sedikit curiga, namun mereka tetap melaksanakan ujian masuk untuk Iris. Karena Iris adalah naga, Matias membuat simbol hiasan untuk Iris agar tidak dicurigai. Besoknya Iris melakukan tes seperti biasanya, walaupun dalam ujian tertulis, Iris tidak bisa diharapkan, namun di ujian praktek, dia bisa menghajar si penguji dengan mudah menggunakan kekuatan fisiknya saja meskipun tekniknya aneh dan amatiran. Pak Kepsek di sini sampai dibuat bengong oleh kekuatan Iris yang begitu hebat. Selanjutnya, Iris akan melakukan uji coba sihir, namun karena belum terbiasa dengan tubuhnya, jadi Iris tidak bisa mengontrol sihirnya yang akan dia keluarkan. Bahkan dia malah menghancurkan area sekitar hanya untuk mengenai target yang diminta oleh Pak Kepsek. Meskipun halaman sekolah telah hancur, tetapi Pak Kepsek tetap meluluskan Iris masuk ke akademi ini dan Matias akan bertanggung jawab untuk memperbaiki akademi yang telah dirusak oleh kekuatan Iris.
Selanjutnya, Matias memantau perkembangan pengumpulan bahan untuk membuat pelindung. Namun karena pemilik simbol pertama tidak banyak di Akademi kedua, maka untuk memurnikan bahan dari dungeon ini tidak cukup efektif. Oleh karena itu, Matias dan Pak Kepsek memanggil Kepsek Akademi ke-1 melalui Raja karena hubungan di antara kedua akademi ini sejak dulu tidak baik. Benar saja, kepala sekolah Akademi ke-1 datang dengan cara marah-marah dan tidak setuju untuk melakukan kerjasama dengan Akademi kedua. Dia menganggap kalau Akademi pertama adalah orang-orang elit yang tidak seperti Akademi kedua yang biasa-biasa saja. Pihak Akademi pertama juga tidak menerima hasil pertandingan kompetisi kemarin karena adanya iblis muncul walaupun dari pihaknya. Jadi Matias menyarankan untuk bertanding ulang, tetapi si Kepsek Akademi pertama membuat sebuah syarat kalau Matias dan partinya tidak boleh ikut serta. Matias pun di sini menyetujuinya karena dia yakin bisa menang dan akan membungkam pihak Akademi pertama. 2 hari kemudian pertarungan pun akan dilakukan, di mana Akademi pertama membawa semua siswa terbaiknya yang memiliki simbol pertama yang dianggap sebagai simbol keberhasilan. Sedangkan dari Akademi kedua hanya membawa 5 orang saja yang akan bertarung melawan semua siswa Akademi pertama. Walaupun memang tidak ada batasan minimal maksimal tentang peserta yang ikut, tetapi si Kepsek Akademi pertama merasa diremehkan dan dia pun dengan sombong berkata kalau pertandingan ini sudah terlihat pemenangnya. Namun, ekspektasi dia dipatahkan karena para siswa Akademi kedua bisa menyerang tanpa rapalan dan bisa memporak-porandakan semua siswa terbaik Akademi pertama. Melihat itu, si Kepsek Akademi pertama tidak menerima hasil ini karena mereka semua seperti monster. Namun Matias dan Kepsek Edward menjelaskan kalau kelima siswa itu adalah siswa yang terbaik di antara kemampuannya yang tidak jauh beda dengan siswa lainnya. Karena tidak merasa percaya, si Kepsek Akademi pertama ini ingin membuktikan perkataan itu dengan cara 5 siswa tadi bertanding dengan Iris. Tapi Iris yang memang jelmaan naga malah membuat si Kepsek itu shock sebelum bertarung karena bisa membekokkan pedang dengan mudah. Edward di sini mempertanyakan kenapa Akademi pertama masih menggunakan sihir rapalan, padahal Raja telah memberikan perintah untuk segera mempelajari sihir tanpa rapalan. Si Kepsek itu beralasan kalau dia ingin melindungi ilmu leluhur. Tidak disangka Raja datang di saat pertandingan ini dan mendengar semua yang dikatakan oleh si Kepsek Akademi pertama. Oleh karena itu, Raja memerintahkan untuk menangkap si Kepsek Akademi pertama sebagai pengkhianat karena tidak menuruti perintahnya. Dengan ini, Raja memerintahkan para siswa Akademi pertama untuk melakukan kerjasama dengan Akademi kedua supaya bisa mengumpulkan material dari dungeon agar bisa membuat pelindung dari serangan para monster iblis. Selanjutnya, Matias akan pergi ke dalam dungeon bersama yang lainnya untuk mencari batu sihir sebesar 60 cm agar bisa digunakan sebagai inti pelindung kerajaan nantinya. Dikatakan kalau naga mempunyai batu sihir minimal 80 cm, tetapi Matias tidak akan melakukan itu dan ingin memanggil monster yang lebih kuat lagi di dalam dungeon. Meskipun Matias kuat, tetapi dia selalu memberikan kesempatan pada yang lainnya untuk semakin kuat juga. Luri dan Alma berkata kalau mereka baru pertama kali masuk ke dalam dungeon lantai 17, tapi Iris mengatakan kalau dia kenal dengan seseorang yang berhasil mencapai lantai 600 sejak zaman dulu, dan orang itu adalah Matias yang sebelum direinkarnasikan. Setelah berhasil melakukan mantra pemanggilan, Matias di sini ingin Iris mengisi batu itu dengan sihirnya secara perlahan. Namun, Iris malah melakukan hal yang sebaliknya. Karena terlalu berlebihan, jadi monster yang dipanggil juga semakin kuat, di mana mereka malah memanggil naga yang terlihat cukup sangat kuat. Namun Matias di sini tidak panik dan langsung mengarahkan mereka untuk segera bertarung dengan naga tersebut, di mana Iris sebagai pengalih perhatian, lalu Alma dan Luri akan menyerang dari jauh. Sedangkan Matias di sini akan melakukan persiapan dengan batu sihir sambil menyegel Dragon Breath naga itu menggunakan sihirnya. Setelah persiapan selesai, naga itu diprovokasi oleh Iris agar dia mau mengeluarkan Dragon Breath-nya dengan cara mengatai naga itu kalau dia adalah kadal terbang. Diketahui sebelumnya kalau para naga sangat membenci disamakan dengan kadal, terutama jika dikatakan oleh para manusia. Jadi dia akan mengeluarkan Dragon Breath miliknya setelah Matias melepaskan segel itu. Akhirnya naga itu telah menjadi kadal bakar yang gosong. Dengan mengalahkan naga itu, maka batu sihir sebesar 60 cm ini bisa didapatkan oleh Matias dan partinya. Melihat Iris bisa melakukan pekerjaannya dengan cukup baik, Matias di sini mengajak Iris secara resmi ke dalam parti mereka, dan Iris pun di sini menyetujuinya dengan senang hati. Setelah itu, Iris berlatih agar kekuatannya bisa dikendalikan dalam wujud manusia. Tapi sepertinya hal itu tidak semudah yang dibayangkan.
Di sisi lain, Matthias sedang mengajari Luri untuk melakukan enchantment yang lebih baik lagi karena kedepannya Matthias ingin Luri sendiri yang membuat senjata untuknya. Matthias ingin Luri memasukkan 8 mantra sekaligus untuk ke pedangnya. Dan Luri pun bisa melakukannya dengan cukup mudah karena Matthias mengajarinya dengan baik, sedangkan Iris telah melakukan kemajuan ketika berlatih dengan Alma. Senjata baru buatan Luri berhasil memberikan dampak signifikan kepada kekuatannya yang sangat tidak masuk akal. Namun di sini Matthias berniat kalau sihir pelindungnya telah selesai, maka dia bisa pergi dari akademi ini dengan tenang. Tapi Luri di sini yang mendengar itu sedikit kaget karena Matthias akan pergi. Di sisi lain, pasukan iblis telah bersiap untuk melakukan serangan. Pak Kepsek di sini memberikan perintah kepada para muridnya untuk melindungi kerajaan ini selagi Matthias akan membuat pelindung yang bisa menghalau para iblis masuk. Di sisi lain, Matthias sedang melakukan persiapannya, jadi dia tidak bisa bertarung sementara. Oleh karena itu, Matthias meminta kepada Luri dan Alma untuk mengatasi masalah di luar sana. Mereka pun langsung menuju keluar bersama salah satu siswa yang melihat portal aneh di dalam hutan. Siswa itu di sini terlihat kecapean karena telah berlarian terus-menerus, namun Luri dan Alma tidak terlihat kelelahan sama sekali. Hal ini membuat siswa perempuan itu terkagum karena party Matthias sangatlah kuat. Setelah melihat portal itu, Luri dan Alma yang telah diberitahu cara untuk mengalahkan para iblis itu dengan cara menyerangnya sesaat setelah mereka keluar. Untuk bisa melakukan itu, Luri harus bisa membuat anak panah dengan bahan khusus agar iblis tersebut bisa dikalahkan. Benar saja, mereka bisa mengalahkan dua iblis itu dengan mudah karena wejangan dari Matthias. Ini merupakan pertama kalinya mereka bisa mengalahkan iblis tanpa bantuan Matthias, dan si siswa perempuan itu hanya bisa kagum dengan kekuatan mereka berdua yang sangat hebat. Selanjutnya, Matthias mendeteksi kalau iblis yang cukup kuat akan muncul di akademi kedua untuk menyerang. Jadi Matthias ingin Luri dan Alma pergi lagi supaya bisa mengulur waktu supaya Matthias bisa menyelesaikan pelindungnya. Mereka pun langsung pergi lagi untuk mengalahkan para iblis itu, di mana mereka di sana telah ditunggu oleh Pak Kepsek Edward dan beberapa siswa lainnya. Luri telah diberikan bahan untuk membuat anak panah yang kuat supaya bisa mengalahkan iblis yang akan datang. Dan iblis itu pun tiba melalui portal yang terbuka. Di sana, iblis tersebut yakin kalau persiapan untuk menyerang kaum manusia akan berjalan lancar. Namun dia terlalu sombong dengan kekuatannya sehingga meremehkan para manusia di akademi kedua. Setelah diserang, ternyata para siswa berhasil bertahan karena bisa menggunakan sihir pertahanan secara bersamaan. Tetapi hal itu malah membuat si iblis tersebut semakin murka dan menyerang mereka bertubi-tubi. Alma pun di sini tidak bisa berbuat banyak karena anak panahnya tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan iblis tersebut. Jadi, Luri yang ditugaskan untuk membuat senjata anak panah Alma berusaha keras agar bisa membuatnya, sebab semua orang bergantung kepadanya agar mereka bisa mengalahkan iblis tersebut. Pada akhirnya, Luri di sini berhasil membuat senjata itu dan Alma bersama yang lainnya berhasil menghabisi iblis tersebut. Tetapi para iblis lainnya ikut datang setelah iblis tadi terbunuh. Dengan jumlah sebanyak ini mereka mulai putus asa, tapi Luri dan Alma ingin berjuang sampai akhir untuk mengulur waktu sampai Matthias datang. Setelah itu Matthias datang dan berterima kasih kepada semua orang karena telah mengulur waktu untuknya. Matthias pun tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan para iblis ini. Di sini Matthias merasa kalau tubuhnya sudah semakin baik untuk bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Semua orang merasa senang karena para iblis itu berhasil dikalahkan. Pak Kepsek berterima kasih kepada Matthias karena dia telah melindungi semua orang. Tapi Matthias juga berterima kasih kepada Luri karena pedang buatannya Matthias bisa mengalahkan para iblis itu dengan mudah. Selanjutnya, Matthias mengaktifkan pelindung yang telah selesai dibuat dengan bantuan semua orang yang mengumpulkan bahan-bahannya. Semua orang di ibu kota di sini merasa kagum dengan pemandangan mengejutkan ini. Meskipun semuanya berjalan lancar, Matthias mengatakan kalau hal ini belum berakhir karena para iblis telah memanggil monster dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, para siswa akademi yang dipimpin oleh Pak Kepsek akan menghalau para monster itu. Meskipun pelindung ini bisa melindungi ibu kota, tetapi pelindung ini tidak bisa melindungi semua kerajaan. Para monster itu pun datang secara bergelombolan dengan jumlah ribuan. Tapi Matthias di sini menyiapkan berbagai macam perangkap sihir untuk menghalau mereka. Jadi para siswa akademi kedua bisa menghabisi para monster itu dengan mudah tanpa kesusahan. Dengan ini pula Matthias semakin yakin kalau para siswa setelah menjadi semakin kuat, jadi dia bisa meninggalkan negeri ini dengan tenang.
Kemudian muncul monster yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, Matias dan partinya akan mengambil alih pertarungan di sini. Mereka pun berhasil menghadapi gelombang kedua dengan mudah tanpa ikut campur dari Matias. Dan Matias juga merasa bersyukur bisa memiliki teman yang bisa diandalkan. Dan karena itu, dia bisa fokus untuk menghadapi monster yang lebih kuat lagi. Di saat pertarungan akan dimenangkan, muncul gelombang ketiga yang menyerap para monster itu, yaitu Void Eater. Dia semakin kuat jika melahap para monster yang ada di depannya. Bahkan Iris dicoba untuk ditarik, namun karena lever Iris terlalu besar, maka dia tidak bisa menariknya. Matias di sini membiarkan monster itu menyerap semua monster agar lebih efektif lagi ketika dikalahkan. Bahkan Matias menambahkan beberapa batu sihir yang sudah di-enchant agar monster itu semakin kuat. Monster itu pun telah sepenuhnya berevolusi. Hal ini membuat semua orang semakin tegang karena melihat monster itu. Namun Matias di sini yakin bisa mengalahkan monster itu dan bisa mendapatkan banyak XP. Dan mereka pun bertarung. Walaupun monster itu bisa beregenerasi, tetapi Matias selalu menyerangnya bertubi-tubi. Semua orang merasa senang karena kota ini berhasil diselamatkan berkat Matias dan partinya. Lalu Matias di sini berencana untuk meninggalkan ibu kota untuk menyelidiki kristal sihir Vena Naga di berbagai tempat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Namun tujuan Matias sebenarnya adalah untuk bertambah kuat supaya bisa melampaui dirinya di masa lalu. Dia pun berkata kalau dirinya akan meninggalkan kota ini kepada Pak Kepsek. Tapi Pak Kepsek mengatakan kalau dia tidak ingin mengeluarkan Matias dari akademi ini, jadi dia akan memberikan beasiswa khusus untuk para siswa spesial seperti Matias. Di mana Pak Kepsek memberikan wewenang kepada Matias untuk pergi, tetapi dia akan selalu tercatat sebagai murid di akademi kedua ini. Dengan begitu, jika Matias ada dalam masalah, maka negara ini bisa dengan mudah membantu Matias untuk mengurusnya. Luri, Alma, dan Iris juga akan mengikuti Matias pergi supaya mereka bisa bertambah kuat lagi. Pak Kepsek di sini pun menyetujui semua keputusan mereka karena di akademi ini sudah tidak ada lagi yang bisa mereka pelajari. Besoknya mereka pamit kepada Pak Kepsek dan beberapa murid siswa akademi kedua untuk memulai petualangan mereka. Saat ini mereka akan pergi ke Dungeon Melkia yang ada kota di atasnya. Namun di sini Matias sedikit terkejut karena ada kota yang berdiri di atas dungeon. Karena di kehidupan sebelumnya tidak ada yang berani mendirikan sebuah peradaban di dekat dungeon karena itu sangat berbahaya. Tetapi Luri dan Alma kaget karena Matias ingin melewati jalan hutan Cikiri Subia di depan mereka yang terkenal akan monster yang sangat banyak dan juga memiliki kecerdasan. Mendengar itu bukannya takut, tetapi Matias di sini malah semakin bersemangat melewati hutan itu supaya bisa cepat sampai tanpa harus memutar jalan. Setelah memasuki hutan cukup dalam, Matias berniat mencari bahan makanan di hutan ini. Walaupun Luri dan Alma tidak yakin kalau para monster itu bisa dimakan, tetapi Matias langsung pergi begitu saja. Di sana, Matias bertemu dengan salah satu monster cerdas yang bisa menyembunyikan keberadaan sihirnya. Tapi hal itu bisa diatasi dengan mudah oleh Matias. Dia juga telah menangkap monster babi hutan yang cukup besar untuk dimakan. Meskipun ragu kalau monster bisa dimakan, tetapi setelah melihat Iris memakannya dengan lahap, mereka pun memakannya. Alma di sini mencoba membuat sup sebagai hidangan sampingan, tetapi dia yang tidak mahir memasak malah menyajikan makanan tidak layak makan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Dungeon Melkia. Meski Iris bisa terbang, tetapi karena sayapnya belum sembuh 100%, jadi mereka memilih untuk menjalan kaki. Dan saat matahari akan terbenam, mereka telah sampai di kota Melkia. Tapi alih-alih ramai pengunjung, tempat ini malah seperti kota mati karena suasana kotanya sangat suram. Ternyata kota ini menjadi sangat suram itu dikarenakan pemimpin baru kota Melkia yang sangat diktator dan tidak memperdulikan kota ini. Sebab para petualang dikirim ke area berbahaya untuk mengalahkan para monster tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Jadi sebagian besar dari mereka tidak kembali lagi ke kota ini. Matias dan yang lainnya pergi ke guild petualang untuk meminta izin masuk dungeon. Namun si resepsionis berkata kalau izin untuk memasuki dungeon itu dari pemerintah sejak pemimpin baru memimpin. Biasanya permintaan dari pemimpin kota ini datang sebulan sekali dan korban tidak bisa dihindari karena bertemu dengan monster kuat. Matias di sini semakin yakin kalau ada yang aneh dengan kota ini, namun dia tetap akan meminta izin kepada tuan kota agar tetap bisa masuk ke dalam dungeon. Mendengar perkataan itu, dua petualang sekitar meremehkan kekuatan Matias dan partinya hanya karena mereka masih kecil. Tiba-tiba terdapat kabar kalau para petualang yang kembali banyak yang terluka, jadi mereka membutuhkan bantuan healer secepatnya. Tapi sepertinya kota ini kekurangan sekali healer, jadi Matias akan pergi membantu karena dia mempunyai sihir penyembuhan.
Di sana, para petualang banyak yang terluka. Ternyata para healer di kota ini diusir oleh pemimpin kota karena dia menganggap kalau job healer hanya menghabiskan anggaran saja. Matthias pun di sini bertekad akan menyelamatkan semuanya. Dia bertindak cepat sambil memberikan arahan kepada semua orang. Tapi tiba-tiba muncul orang yang meremehkan Matthias hanya karena dia masih kecil dan simbol pemilik kegagalan. Namun dia malah terkejut karena Matthias bisa menyembuhkan orang sekarat dengan sihir penyembuhannya. Matthias pun di sini meminta bantuan kepada semua orang untuk bekerja sama di sini. Hingga akhirnya semua pasien berhasil disembuhkan berkat arahan Matthias yang sangat efisien. Si pendeta di sini berterima kasih kepada Matthias yang telah membawa keajaiban karena bisa menyembuhkan semua orang. Namun Matthias bertanya kenapa pemimpin baru bisa digantikan. Akhirnya, dugaan Matthias semakin menguat tentang kejanggalan di kota Melkia ini karena pemimpin sebelumnya tiba-tiba saja meninggal karena sebuah penyakit dan diganti oleh pemimpin baru yang tidak kompeten. Bisa disimpulkan kalau kejadian ini bisa berkaitan dengan para iblis yang menyamar menjadi manusia untuk menyengsarakan para manusia agar kota ini bisa dikuasai oleh para iblis. Setelah itu, Matthias berniat untuk mengirim surat kepada Pak Kepsek Edward tentang keanehan kota ini dan Matthias juga akan menyimpan surat aslinya di bawah box lalu dipadukan sihir supaya isi surat ini tidak ditahan oleh para pengawas. Dengan begitu, Raja juga bisa membaca surat ini. Luri dan Alma juga merasa kalau kota ini sangatlah aneh dan kejam bagi para penduduknya, jadi mereka sangat setuju untuk memberitahu pihak kerajaan agar bisa bertindak. Karena sudah mendapatkan izin untuk memasuki dungeon, mereka pun tidur agar besok pagi bisa berangkat ke sana. Tapi saat ini Matthias dan Luri baru sadar kalau mereka ada di dalam satu ruangan bersama walaupun ada Iris dan Alma. Tapi mereka berdua tidak bisa tidur malam itu karena merasa sangat gugup. Besoknya Matthias dan Luri terlihat sangat kelelahan karena tidak bisa tidur semalaman. Kemudian mereka akan masuk ke dalam dungeon yang ditutup oleh pintu besi yang terlihat rapuh menurut Matthias. Mereka pun masuk ke dalam dungeon untuk mengalahkan monster di dalamnya. Tidak lama dari itu, mereka kembali ke guild untuk melaporkan kalau monster yang menyerang para petualang kemarin telah dikalahkan, jadi mereka ingin pihak guild untuk membelinya. Si resepsionis di sini terkejut karena mereka bisa mengalahkan monster kuat ini. Namun Matthias berkata kalau dia tidak ikut andil dalam pertarungan ini dan Iris dan yang lainnya lah yang mengalahkan monster itu. Si resepsionis pun berkata kalau guild akan membelinya, tetapi dia harus memberikan laporan terlebih dahulu untuk pemimpin kota tentang monster ini. Matthias di sini sedikit mengintip isi surat laporan dari si resepsionis yang mengatakan kalau ada 3 orang kuat yang datang bersama satu healer yaitu Matthias. Untungnya di sini Matthias hanya dianggap healer karena dia tidak ikut bertarung, jadi hal ini bisa mengelabui musuh. Kemudian mereka makan malam bersama untuk merayakan misi pertama mereka dan si pemimpin kota yang menerima informasi dari gue langsung memberikan tindakan di mana dia mengutus 2 orang untuk menyerang party Matthias. Melihat pergerakan yang mencurigakan, Matthias di sini berniat untuk memancing tujuan asli mereka, tetapi Matthias sepertinya tidak bisa bersandiwara dengan baik. Para penjahat itu percaya dengan rumor kalau Matthias adalah seorang healer. Namun sandiwara ini segera berakhir karena Matthias memerintahkan Iris untuk menahan diri supaya membuat mereka semua pingsan saja. Di sini Matthias memberikan sihir pelacak agar dia bisa menemukan lokasi si pemimpin kota. Besoknya Matthias pergi untuk menemui pembawa pesan dari wakil raja yang telah menerima pemberitahuan Matthias kemarin tentang pemimpin kota yang korup. Dia membawa pesan kalau Matthias boleh menangkap pemimpin kota Melkia dengan caranya sendiri. Kemudian mereka semua pergi ke tempat kediaman pemimpin kota. Namun Matthias di sini mendeteksi kalau para musuh telah siap menghadang mereka di dalam sana dengan jumlah yang sangat banyak. Matthias sedikit terkejut karena musuh sepertinya telah menduga kalau dirinya akan datang. Tapi Matthias tidak gentar dan akan melawan musuh dari depan. Lalu hanya dengan satu serangan saja, Matthias bisa menghabisi semua musuh dengan mudah. Selanjutnya, Matthias menuju ke ruang bawah tanah di mana pemimpin kota berada. Di sana, si pemimpin kota masih belum menyadari kalau semua pasukannya telah dikalahkan dalam sekejap saja. Namun, dia berniat melarikan diri untuk jaga-jaga. Sayangnya, Matthias di sini keburu datang dan menghentikan mereka untuk kabur. Mereka berdua terkejut karena Matthias bisa datang ke sini secepat ini, lalu dia memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Matthias yang dianggap sebagai healer. Tetapi utusan raja pun memberitahu kalau pemimpin Melkia akan ditangkap atas perintah raja. Namun si pemimpin kota mengancam kalau kota ini akan hancur jika dia ditangkap. Matthias pun di sini langsung membuatnya pingsan tanpa menghiraukan peringatannya.
Di sini Matias ingin mencari tahu kenapa pihak musuh bisa mengetahui rencananya yang akan menyerang tempat ini. Matias mengatakan kalau pihak iblis pasti terlibat karena mengincar kristal sihir nadi naga yang lebih besar dibanding ibu kota kemarin. Jika sampai berhasil dikuasai, maka dunia bisa dilanda kekacauan. Semua orang kecuali Iris terkejut mendengar itu, namun setelah itu muncul kekuatan sihir yang cukup besar di ibu kota. Ternyata itu adalah ulah iblis yang memanggil ribuan monster menuju kota ini dari kristal sihir nadi naga yang ada di dalam dungeon. Matias di sini ingin menghentikan iblis yang membuat kekacauan tersebut di dalam dungeon. Mereka hanya mempunyai waktu 2 jam saja sebelum para monster menyerang kota Melkia. Jadi dalam waktu 2 jam itu, Matias berniat untuk menyelesaikan semuanya. Di sana, Matias di sini berhasil menemukan kristal nadi naga yang dimasuki kekuatan sihir oleh iblis. Matias di sini akan membagi 2 tim karena dia akan menghentikan si iblis yang sedang memasangkan sesuatu kepada kristal ini. Sedangkan Luri akan mengembalikan kristal sihir itu seperti semula agar rencana iblis itu gagal. Luri akan dilindungi oleh Iris dan Alma saat memperbaiki kristal sihir itu. 1 jam lagi sampai para monster sampai di Melkia. Saat ini Luri sedang berusaha memperbaiki kristal sihir itu dengan sangat hati-hati karena jika sampai dia salah sedikit saja, maka kota Melkia akan hancur lebur. Setelah masuk cukup dalam, Matias bertemu dengan iblis yang mengendalikan kota ini dari balik layar. Namun Matias di sini menyadari kalau iblis itu sedang berkomunikasi lewat telepati dengan pemimpinnya jika dilihat dari aliran sihir iblis tersebut. Oleh karena itu, Matias menggunakan sihir agar bisa menyadap obrolan mereka. Pemimpinnya tidak ingin iblis ini meremehkan Matias dan membunuhnya. Dengan begitu, kristal sihir nadi naga akan sepenuhnya bisa dikendalikan. Di sini Matias semakin bersemangat karena musuhnya kali ini mungkin bisa memberikan perlawanan. Tapi iblis itu di sini memiliki pelindung yang cukup kuat untuk bertahan dan menyerang. Jadi Matias mencoba menganalisis sihir tersebut. Selain itu, pemimpin iblis ini terus-menerus berkomunikasi dengan iblis itu sambil memberikan arahan untuk menyerang Matias. Dan Matias mulai sadar kalau pemimpin iblis itu mulai menyadari kelemahan simbol keempat ini yang akan efektif dalam pertarungan jarak dekat. Jadi Matias meminta Luri untuk mengaktifkan sihir nomor 14 dan 17 dari kristal sihir nadi naga supaya bisa menghalau serangan mereka nantinya. Matias juga menduga kalau pemimpin musuh sepertinya tahu tentang dirinya di masa lalu sebelum direinkarnasikan. Lalu karena serangan ini masih belum berhasil, iblis itu berencana memakai jebakan sihir. Tetapi berhubung percakapan mereka telah disadap, jadi Matias bisa mengetahui rencana mereka. Matias pun di sini meminta kepada Luri lewat telepati untuk bersiap memakai sihir yang dia minta tadi. Iblis itu terkejut dan terheran-heran karena sihir jebakannya tidak aktif. Dan mereka curiga kalau Matias adalah inkarnasi dari penyihir terhebat Gaius. Namun si pemimpin masih ragu dengan asumsi tersebut karena jika memang Matias adalah reinkarnasi dari Gaius, maka dia sudah pasti akan pergi ke Bali. Yang bisa pergi ke Bali. Maksudnya kalau Matias adalah inkarnasi dari Gaius, maka iblis tersebut sudah pasti meninggoy. Kemudian si pemimpin iblis meminta bawahannya untuk menggunakan perubahan wujud sebagai kartu terakhirnya. Tapi hal itu belum bisa membunuh Matias yang terlalu kuat. Terlebih dia telah mendapatkan simbol keempat yang bisa merapal 4-5 mantra sekaligus. Dengan ini Matias berhasil mengunci kemenangannya. Pembasmian telah selesai dan para monster telah menghilang dari lane juga. Di sisi lain Luri dan yang lainnya senang karena Matias berhasil menang. Mereka juga mengalahkan sebagian besar monster yang mencoba untuk mengganggu Luri. Namun saat Matias akan melacak pemimpin iblis itu, dia langsung berbicara lewat telepati kepada Matias kalau Matias tidak akan bisa menemukan keberadaannya lewat percakapan tersebut. Walaupun Matias bisa melacaknya, tetapi hal itu hanya sebuah pengalihan isu saja. Si iblis sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Matias, tetapi Matias ingin menghadapi iblis itu karena dia adalah iblis yang lebih kuat dari semua iblis yang pernah dia hadapi. Setelah itu, Matias berniat untuk mencari jejak sihir dari pemimpin iblis itu menggunakan batu sihir. Dan metode khusus yang dipakai sejak ribuan tahun lalu untuk melacak seseorang yang telah menggunakan sihir komunikasi. Luri dan Alma sempat bingung kenapa Matias bisa mengetahui cara itu, namun Matias beralasan kalau dia secara tidak sengaja menemukan pengetahuan tersebut. Kemudian Matias kembali ke ibu kota kerajaan. Namun sesampainya di sana, mereka malah terkejut karena akademi kedua sedang dibangun ulang menggunakan bahan-bahan bangunan yang lebih kuat supaya bisa bertahan dari serangan para iblis. Para murid akademi kedua dan ke-1 ikut andil menjadi kuli untuk membangun sekolah akademi kedua, sedangkan untuk belajar mereka akan masuk ke akademi pertama untuk sementara.
Di sana, Matthias melaporkan tentang kejadian di Melkia dan ingin meminta bantuan dari Raja Ace untuk bisa memasuki wilayah Radinia Alliance. Karena di sana Matthias ingin melacak pemimpin iblis yang menyebabkan kota Melkia akan hancur. Selagi menunggu surat rekomendasi, Matthias ikut membantu untuk membangun akademi kedua. Besoknya mereka telah mendapatkan surat rekomendasi dari raja supaya bisa memasuki negara luar dengan aman. Di dalam perjalanan, Matthias melihat kalau ada wilayah terlarang yang akan menghambat perjalanan mereka. Jika mereka ingin melewati tempat itu, maka Matthias setidaknya harus mencapai ranking A terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan izin melewati wilayah terlarang yang dikenal kekuatan sihir di sana terlalu besar dan rawan terjadi bencana kepada wilayah sekitar. Jadi mereka akan pergi ke Radinia Alliance untuk menaikkan rank mereka. Sesampainya di kota Radinia yang terlihat seperti gaya Jepang, Matthias dan partinya langsung menuju guild. Ternyata pihak guild telah menerima kabar kalau Matthias adalah pahlawan dari kerajaan Ace, jadi dia akan membantu Matthias semaksimal mungkin untuk memudahkan perjalanannya menumpas para iblis. Guildmaster di sini menerima permintaan Matthias untuk naik ke ranking A melalui sebuah ujian. Tapi dia terkejut karena orang yang datang adalah Giluas yang merupakan seorang petualang ranking S. Seharusnya ada penguji lain, namun si Giluas yang maniak bertarung otak-otot tidak bisa menahan diri untuk bisa berduel dengan Matthias yang dikenal sangat kuat. Guildmaster di sini menjelaskan kalau sebelumnya belum pernah ada orang yang lulus jika dites oleh Giluas, namun Matthias tetap akan menerima Giluas sebagai penguji karena Matthias tahu kalau Giluas itu sangat kuat dan akan menarik untuk bisa berduel dengannya. Namun sebelum bertarung, Iris, Lurid, dan Alma langsung diluluskan tanpa bertarung karena Giluas bisa merasakan mereka itu kuat, tetapi dia hanya tertarik kepada Matthias yang lebih kuat di antara mereka bertiga. Pertarungan di antara Matthias dan Giluas pun akan segera dimulai. Dan pertarungan akan berakhir jika salah satu di antara mereka menyerah atau pingsan. Tapi Matthias di sini sedikit terkejut karena Giluas yang memiliki energi sihir cukup banyak malah tidak pernah menggunakan sihir itu sendiri. Dan pertarungan pun dimulai. この程度の攻撃兵でもすごいマティ君と互角だよ身体強化 Selama pertarungan berlangsung, Matthias menyadari kalau Giluas bukannya tidak bisa memakai sihir, namun dia hanya tidak sadar dirinya bisa memakai sihir. Hal ini cukup menarik bagi Matthias karena hanya dengan nalurinya saja, Giluas sudah sangat kuat. Di sisi lain, Guildmaster terkejut karena ada seorang yang bisa bertarung dengan seimbang bersama Giluas, yang dikenal tidak pernah terkalahkan itu. Luri juga tidak bisa membayangkan kalau Matthias bisa kalah dari siapapun, tetapi dia kagum karena pertarungan ini menjadi lebih intens lagi. Sedangkan Iris di sini malah turu. Giluas juga berkata kalau ini pertama kalinya dia merasa sangat senang bisa bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Jadi dia akan mulai serius kali ini supaya Matthias bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di sini Giluas meniru gerakan Matthias dengan pijakan sihir dan dia menyerang Matthias dengan sekuat tenaga. Tapi hal itu belum cukup untuk membuat Matthias tunduk dan pertandingan pun berakhir dimenangkan oleh Matthias. Ini merupakan kekalahan pertama kalinya Giluas dan dia bertanya kepada Matthias bagaimana caranya dia bisa bertambah kuat. Kemudian Matthias di sini memberikan buku pelajaran yang dia tulis sendiri untuk Giluas karena menurut Matthias kekurangan Giluas hanya tidak bisa merapal mantra dengan benar. Jika dia bisa menutupi kekurangannya itu, maka dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Tapi karena Giluas adalah seorang otak-otot, jadi dia tidak bisa memahami langsung pelajaran yang ditulis oleh Matthias hingga membuat kepalanya ngebul. Besoknya Matthias pamitan kepada Giluas karena mereka akan menuju tempat iblis dan Matthias di sini menolak untuk naik menuju ranking S karena dia hanya perlu untuk ranking A saja supaya bisa masuk ke wilayah terlarang. Giluas juga berkata kalau Matthias ingin pergi ke daerah itu, maka sekarang bukan waktu yang tepat karena penjagaan di daerah tersebut telah diperketat dan bahkan ada satu parti petualang yang menghilang entah kemana ketika memasuki daerah itu. Matthias berterima kasih atas informasi itu, tetapi dia tetap akan ke sana untuk menyelidiki sesuatu. Mendengar itu, Giluas berkata kalau di sana Matthias butuh bantuan apa-apa, maka dia akan ikut membantu. Selanjutnya, ketika telah sampai di Volkia, mereka dihadang oleh dua penjaga, tetapi mereka dibiarkan masuk ke dalam kota sambil diberikan sebuah kotak kayu. Luri tidak menyangka kalau penjagaan kota ini yang disebut Giluas sulit ternyata bisa dilewati dengan mudah. Namun Matthias menyadari kalau kotak kayu yang diberikan seperti visa ini ternyata mengandung pesan sihir yang biasa digunakan oleh para iblis. Benar saja, di depan sana mereka telah dihadang oleh puluhan orang yang akan menghabisi parti Matthias.
Dan mungkin mereka juga yang telah menghabisi para petualang yang disebutkan Giluas kemarin. Di sini Matias tidak ingin bertarung dan menyebabkan keributan, jadi dia meminta Luri dan Alma untuk pergi ke belakang mereka dan memberikan obat tidur ini. Sedangkan Matias dan Iris akan menarik perhatian mereka sambil membuat bayangan Luri dan Alma supaya tidak terdeteksi. Mereka pun beraksi. Setelah sampai di belakang para penjahat itu, Luri dan Alma langsung menggunakan serbuk tersebut dan berhasil membuat semua orang tertidur termasuk diri mereka sendiri. Jadi Matias di sini datang untuk membangunkan mereka. Di sini, Iris sepertinya akan melakukan hal iseng kepada Alma dan muka Alma pun penuh coretan yang mengundang tawa dari Luri. Ketika memasuki kota Volkia, mereka semua terkejut karena kondisi kota ini sangat parah keadaannya oleh polusi. Terlebih, Matias mendeteksi ada banyak sekali iblis di kota ini yang jumlahnya lebih dari 30-an. Berbeda dengan iblis biasanya yang tidak bisa bekerja sama dalam jumlah banyak, mereka bisa bekerja sama karena merupakan keturunan langka dari ras setengah iblis. Karena penjagaan dijaga ketat, maka Matias akan melewati jalan lain yang biasa dipakai oleh ras setengah iblis ketika memasuki kota yang ditutupi oleh ilusi. Namun setelah masuk, mereka bertemu dengan salah satu iblis itu yang berjaga di sana. Matias tidak ingin membuat keributan karena jika iblis campuran itu terbunuh, maka rekan-rekannya pasti akan mengetahui hal itu. Jadi Matias membuat iblis itu kehilangan seluruh inderanya secara sementara menggunakan sihir. Iris ingin membuat coretan di wajah iblis campuran itu namun dihentikan oleh Matias. Setelah memasuki kota, mereka kaget karena semua warga kota di sini terlihat seperti zombie yang memiliki tatapan kosong. Ternyata mereka telah dipengaruhi oleh sebuah mantra yang digunakan oleh para iblis campuran untuk membuat mereka tidak sadar dengan keadaannya saat ini. Kemudian Matias menuju sebuah pabrik yang ditempati oleh beberapa iblis. Di sana, Matias ingin pergi menyusup dan memberikan mantra pelindung kepada Luri dan yang lainnya supaya mereka tidak ikut dikendalikan oleh mantra iblis tersebut. Setelah masuk, mereka melihat kalau para pekerja di sana sedang menambang sebuah batu, dan Matias menyadari kalau batu yang mereka olah itu adalah batu khusus yang bisa menyebabkan ledakan jika kemurniannya sudah mencapai tahap akhir. Jika beratnya sudah mencapai 1 ton dengan kemurnian 100, maka batu ini bisa menghancurkan satu kerajaan utuh. Karena sudah mengetahui rencana mereka, jadi Matias di sini akan mulai beraksi untuk mengalahkan para iblis campuran itu, dan Matias memberikan strateginya untuk melawan mereka yang bisa bekerja sama melalui telepati. Rencananya adalah dengan cara menarik perhatian para iblis menggunakan kekuatan sihir Iris yang sangat besar. Jika mereka sudah berkumpul, Iris harus berlari memisahkan mereka satu persatu. Di saat itu, Matias bersama Luri dan Alma akan menghabisi para iblis itu dari belakang tanpa ketahuan. Rencana ini sukses membuat para iblis campuran kebingungan, terutama pemimpin mereka yang terlihat sangat frustasi karena rekan-rekannya mulai dikalahkan satu persatu. Jadi dia meminta para bawahannya untuk mengecek apakah ada jebakan di dalam kota ini menggunakan sihir pendeteksi. Tapi mereka tidak menemukan hal tersebut dan mereka malah semakin banyak yang dihabisi. Oleh karena itu si pemimpin iblis melihat langsung ke arah para mayat rekannya yang telah dikalahkan. Dia mendeteksi ada seseorang yang ikut membantu dalam penyerangan, jadi si pemimpin itu langsung meminta para bawahannya berkumpul di suatu tempat. Matias menyadari kalau pergerakan para iblis campuran itu berubah, jadi dia langsung menuju ke tempat itu. Para iblis di sini berencana untuk menggunakan batu peledak dan melarikan diri supaya bisa menguasai kota lain. Namun siapa sangka pergerakan mereka dihentikan oleh Giluas yang datang ke kota Volkia ini juga. Dia dengan mudah mengalahkan para bawahan iblis itu, tetapi Giluas masih kalah jumlah. Melihat itu, Matias tidak bisa tinggal diam dan langsung menghabisi para iblis campuran sisanya bersama Iris. Tapi pemimpin musuh tetap akan dibiarkan menghadapi Giluas yang sangat bersemangat untuk bertarung karena musuhnya kuat. Matias di sini menyadari kalau Giluas bertambah kuat karena dia telah mempelajari buku yang telah diberikan waktu itu, namun pihak musuh juga cukup kuat hingga Giluas berhasil dipojokkan. Karena itu, Giluas menggunakan sihir pemotong yang menguras banyak energi walaupun serangannya berhasil melukai iblis tersebut. Karena telah diserang, si iblis mulai murka dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan Giluas pun memberikan serangan terakhir dari sisa tenaga miliknya. Lalu, pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Giluas walaupun dia harus habis-habisan. Matias bangga kepada Giluas yang berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun, ternyata iblis itu dirasuki oleh pemimpin para iblis sebelumnya. Dia memberikan pesan kepada Matias kalau dirinya akan segera bangkit sebentar lagi. Jadi dia tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Matias dalam pertarungan nantinya. Setelah Giluas disembuhkan, dia mengambil alih kota ini atas wewenang kota aliansi, di mana petualang ranking tinggi bisa mengambil alih daerah jika pemimpinnya tiada. Namun si Giluas malah menunjuk orang seenaknya untuk menggantikan pemimpin kota Volkia kepada penguasa pabrik di sini.
Setelah itu Matias mendapatkan izin dari Ghoul untuk memasuki wilayah terlarang Volkia dari Giluas. Mereka pun berpisah karena Giluas akan berlatih lebih keras lagi supaya tidak tumbang setelah mengalahkan satu iblis kuat. Matias melanjutkan perjalanan selama beberapa hari dan akhirnya dia sampai di tempat yang dituju. Ternyata tempat yang mirip Colosseum ini adalah tempat yang telah dibuat Matias sebelum direinkarnasikan. Namun Luri dan Alma di sini semakin excited memasuki reruntuhan kuno yang dikatakan memiliki pengetahuan yang canggih. Setelah itu, Matias di sini membuka segel pintu masuknya menggunakan sihir. Luri di sini heran kenapa Matias bisa melakukan segala hal bahkan dalam sekali lihat saja. Namun Matias mencoba beralasan dan langsung terjun ke dalam. Mereka pun mengikuti Matias ke sana. Di sana, Matias telah menemukan perangkat pelacak yang dia buat sejak zaman kuno, dan saat Matias akan mengaktifkannya, Luri dan yang lainnya disuruh untuk mencari benda berharga di sekitar yang menurut mereka berharga. Namun alih-alih menemukan benda berharga, mereka malah menemukan senjata buatan Matias yang dibuat karena iseng dan tidak berguna. Bahkan Iris malah membawa makanan kuno yang sudah pasti telah busuk dimakan usia walaupun ada sihir pengawet makanan. Akhirnya Matias di sini menggunakan alat pelacak itu dengan cara menaruh benda yang sempat terhubung sihir dengan para iblis itu. Karena meskipun hanya sedikit sihir yang tertinggal, maka alat ini bisa menemukan orang yang terhubung dengan benda itu. Hasilnya Matias tahu kalau orang yang memimpin iblis di Dungeon Melkia juga terhubung dengan iblis campuran di Volkia. Jadi Matias mencoba untuk mencari lebih dalam keberadaan pemimpin iblis itu menggunakan batu sihir yang dia dapat di Dungeon Melkia waktu itu. Karena benda ini memiliki kekuatan sihir langsung dari si pemimpin iblis tersebut walaupun hanya sedikit. Matias di sini percaya diri kalau alat buatannya bisa menemukan iblis tersebut. Namun sayang, alat ini malah mengalami error karena keberadaan orang itu tidak bisa ditemukan. Tetapi benda ini tetap bisa menunjukkan wujud iblis pemimpin tersebut kepada Matias. Di sini Matias terkejut karena iblis itu adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Kemungkinan dia juga ingin memusnahkan umat manusia di muka bumi ini, dan iblis tersebut bernama Zardias. Dia adalah salah satu iblis kuno yang tidak bisa dikalahkan sejak zaman itu. Alhasil dia disegel oleh orang-orang zaman dulu karena terlalu berbahaya. Matias bahkan sampai berkata kalau mereka saat ini tidak akan bisa melawan Zardias. Dan jika melawan pun menggunakan sihir hidup abadi, maka mereka baru bisa melawan Zardias dalam ribuan tahun ke depannya. Umat manusia sudah pasti diambang kepunahan jika saat itu tiba. Mendengar itu, Luri dan yang lainnya syok bukan main karena seseorang seperti Matias saja bisa sampai berkata seperti itu. Apalagi umat manusia yang saat ini diambang kehancuran jika iblis tersebut bangkit. Namun, Iris di sini secara tidak sengaja memberikan ide kepada Matias kalau saja mereka mempunyai senjata yang sangat hebat, mungkin Matias bisa melawannya. Dan Matias di sini teringat akan senjata kuno yang pernah dia buat dulu, yang memiliki kekuatan sihir luar biasa kuat. Dengan senjata itu, Matias kembali yakin kalau mereka mempunyai peluang menang walaupun melawan Zardias yang sangat kuat. Setelah dilacak, ternyata pedang itu berada di ruang harta negara kerajaan Ace yang mungkin baru dibawa oleh seseorang ke sana. Matias pun bergegas menuju kerajaan lalu meminta Luri dan Alma untuk mengambil pedang itu sementara Matias akan menahan Zardias agar tidak menghancurkan kerajaan Ace. Di dalam perjalanan, Matias merasakan kekuatan sihir yang sangat kuat dan sudah pasti itu adalah Zardias yang telah bangkit sepenuhnya. Luri berjanji kepada Matias kalau mereka pasti akan menemukan pedang itu dengan segera. Dan Matias berpesan kalau sampai mereka dihalangi oleh para penjaga, maka Luri dan Alma boleh menerobosnya karena itu adalah situasi darurat. Di sini, Matias tahu kalau sihir pelindung ibu kota tidak akan bisa bertahan jika diserang oleh Zardias. Namun pelindung itu masih bisa menahan serangan dari iblis biasa. Luri dan Alma menuju kerajaan untuk mengambil senjata Matias. Namun di sana, para siswa dan seluruh warga kota mulai panik karena mereka bisa merasakan sesuatu yang sangat berbahaya sedang menuju ke sini. Saat ini Matias telah bersiap untuk menyerang Zardias secara dadakan agar bisa memberikan damage ketika Zardias baru keluar dari ruang dimensi. Namun serangan dari Matias gagal karena Zardias terlalu kuat untuk bisa diserang. Zardias pun telah keluar dari ruang dimensi dan Matias meminta Iris untuk menyerang Zardias menggunakan Dragon Breath miliknya yang hanya bisa dipakai satu kali saja karena Iris belum pulih sepenuhnya. Matias berharap kalau serangan itu berhasil melukai Zardias walaupun sedikit, namun ternyata hal itu sia-sia karena Zardias tidak tergores sama sekali. Zardias pun bersiap akan bertarung, tapi yang dia incar terlebih dahulu adalah Iris, jadi Matias mau tidak mau harus melindungi Iris dari serangan itu atau dia akan terluka parah. Untungnya Matias berhasil menahan serangan Zardias walaupun semua pertahanannya hancur. Setelah itu Matias diserang bertubi-tubi oleh Zardias hingga Matias terluka. Padahal dia sudah yakin telah menghindari semua serangan tersebut.
Zerdias pun mengungkapkan kekecewaannya karena kekuatan Matthias hanya sebatas ini saja dan tidak sehebat dirinya dulu sebelum direinkarnasikan. Di sisi lain, Luri dan Alma telah berhasil menyusup ke dalam istana kerajaan, namun mereka dihadang oleh salah satu penjaga ruang harta nasional kerajaan. Luri pun menjelaskan kalau ini situasi darurat, jadi mereka harus mengambil salah satu item di sana. Tetapi penjaga itu tidak membiarkan Luri dan Alma masuk karena mereka tidak mempunyai izin dari raja. Saat Luri memutuskan akan bertarung, raja di sini datang dan membiarkan mereka mengambil apapun yang dibutuhkan untuk Matthias karena raja tahu keadaan kerajaan ini sangat gawat setelah iblis yang kuat itu muncul. Luri dan Alma pun berterima kasih kepada raja yang sudah sangat baik hati. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Luri menemukan pedang yang dimaksud Matthias berkat bantuan batu sihir yang bisa melacaknya. Luri merasa kalau pedang ini memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Dia pun bergegas ingin mengirim pedang ini kepada Matthias. Kembali lagi ke pertarungan, Matthias di sini dipojokkan oleh Zerdias yang selalu ingin menghancurkan apapun yang dia lihat, baik itu kota ataupun manusia. Matthias pun di sini melindungi baik itu ibu kota ataupun Iris yang tidak berdaya. Zerdias tahu kalau Matthias sedang mengulur waktu untuk merencanakan sesuatu, tetapi Zerdias tidak akan membiarkan semuanya begitu saja karena iblis yang telah dikalahkan oleh Matthias kembali dihidupkan kembali oleh Zerdias agar benda yang ingin Matthias ambil tidak tercapai. Di sana, Luri dan Alma terkejut karena iblis yang pernah dikalahkan malah hidup kembali dan ingin merebut pedang Matthias di dalam pelindung ini. Namun karena Luri dan Alma telah menjadi semakin kuat, mereka pun bisa mengalahkan iblis tersebut dengan mudah. Tetapi terdapat satu iblis lagi yang membawa Sandra murid akademi kedua. Dia ingin Luri dan Alma menyerah lalu menyerahkan senjata itu. Namun untungnya Pak Kepsek dan beberapa murid ikut membantu Luri dan Alma dan iblis tersebut pun kembali dikalahkan. Di sini Zerdias berkata kalau Matthias seharusnya meninggalkan para beban itu di belakang karena mereka hanya akan menghambat Matthias untuk menjadi yang terkuat. Matthias di sini sadar kalau tanpa pedang itu maka dia tidak bisa melawan Zerdias dan pasti Zerdias akan melenyapkan umat manusia saat ini. Satu-satunya pilihan lain yang bisa Matthias ambil adalah merapal sihir reinkarnasi supaya dia bisa bertambah kuat nantinya dan bertarung kembali dengan Zerdias menggunakan kekuatan penuh. Tapi Matthias di sini tidak mungkin melakukan itu karena teman-temannya pasti sudah musnah di sini jika Matthias bereinkarnasi. Alhasil, Matthias mencoba bertarung dengan sekuat tenaga karena dia percaya kalau Luri pasti akan datang mengantar pedang itu kepadanya. Tapi, serangan terkuat Matthias masih belum bisa melukai Zerdias. Luri melihat kalau Iris terjatuh dari langit dan dia langsung menyerahkan pedang itu kepada Matthias yang sedang terpojok. Namun, setelah pedang tersebut didapatkan, Luri menangis karena Matthias telah ditusuk oleh iblis itu, tetapi hal itu merupakan rencana Matthias untuk diserang karena pedang ini memiliki kemampuan mengupgrade sihir Matthias ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan syarat penggunanya harus meninggal terlebih dahulu. Pertarungan pun kembali menjadi lebih sengit, tetapi Matthias sudah ada di form terbaiknya untuk menyerang berkat pedang tersebut. Lalu, 失敗すればこの辺りが勝負。 Zerdias pun berhasil dikalahkan oleh Matthias sekali serang. Sebelum meninggoy, Zerdias berkata kalau dia bukanlah iblis tingkat kuno satu-satunya. Dia yakin kalau iblis lain pasti akan mengalahkan Matthias di masa yang akan datang. Pertarungan pun berakhir dimenangkan oleh Matthias, guys. Luri di sini sangat khawatir sekaligus senang juga kepada Matthias karena berhasil memenangkan pertarungan. Pak Kepsek juga berterima kasih sekali lagi kepada Matthias karena dia telah menyelamatkan kota bahkan dunia ini dari kehancuran lagi. Setelah itu Matthias akan menghancurkan pedang sihirnya karena pedang ini hanya bisa dipakai sekali saja. Jika tidak maka akan terjadi ledakan sangat besar karena kekuatan sihirnya akan tidak terkendali. Lalu, semua orang terkejut karena Matthias bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Setelah itu mereka menghadapi raja untuk meminta maaf karena telah menyerobot masuk ke dalam ruang harta. Tapi raja di sini tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tahu Matthias membutuhkan senjata itu untuk mengalahkan iblis tingkat tinggi Zerdias. Dia malah ingin memberikan Matthias dan partinya hadiah besar karena kontribusi mereka sangat luar biasa sebagai pahlawan kerajaan Ace yang telah berhasil melindungi dan mengalahkan iblis tingkat tinggi. Raja pun memberi hadiah untuk mereka supaya bisa memilih apapun yang mereka inginkan di ruang harta. Tapi Matthias di sini sebenarnya sudah tidak tertarik dengan semua item di sana karena senjata buatan Luri telah melampaui semua benda di sini. Tiba-tiba Iris di sini menemukan sebuah anak panah yang terbuat dari bahan adamantite yang sangat kuat. Dan Matthias di sini kembali teringat kalau dulu dia telah membuat busurnya juga. Jadi dia menanyakan tentang busur tersebut kepada si penjaga tempat ini.
Sayangnya busur itu telah dijual kembali karena telah rusak dan tidak diketahui keistimewaannya. Mendengar itu, Matias langsung menuju toko yang telah menerima busur tersebut. Tetapi busur tersebut malah telah diubah menjadi sebuah bongkahan logam campuran oleh si pemilik perusahaan karena dia sudah merasa busur tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, Matias membeli semua logam campuran ini karena dia akan mengekstrak semua bahan adamantite-nya supaya bisa dijadikan senjata yang lebih kuat. Di sana, Iris tertarik dengan sebuah kristal sihir yang sangat berkilau, dan Matias menyadari kalau ras naga memang sangat menyukai benda-benda berkilau seperti emas dan yang lainnya. Jadi dia membelikan Iris kristal tersebut. Alma di sini memberikan kode kepada Matias kalau dia tidak boleh membeli untuk Iris saja karena Luri sepertinya ingin dibelikan sesuatu juga oleh Matias. Menyadari itu, Matias di sini langsung membeli sebuah kristal lainnya untuk diberikan kepada Luri nantinya. Setelah keluar toko, Pak Kepsek memberitahu kalau ada situasi darurat karena telah ditemukan boneka aneh yang telah menyerang kerajaan tetangga dan di dalamnya terdapat sebuah energi manusia. Tetapi energi itu tidak ditanam langsung melainkan diberikan energi kehidupan sedikit demi sedikit secara terus-menerus dari banyak manusia. Dan Matias yakin kalau ini adalah ulah para iblis karena lingkaran sihir di dalamnya sangat rumit. Pada akhirnya, Pak Kepsek dan Komandan Knight Order meminta bantuan Matias sekali lagi untuk melindungi umat manusia. Dan Matias pun menyetujuinya. Setelah itu, Matias mengobrol dengan Luri berduaan dan dia memberikan Luri sebuah kalung yang terbuat dari kristal yang dia beli tadi siang. Luri pun merasa sangat senang dengan pemberian dari Matias dan akan menjaganya sampai kapanpun. Besoknya, Matias akan pergi ke kerajaan Sihil untuk mencari tahu iblis yang mengendalikan kerajaan itu. Walaupun Matias berinkarnasi, tetapi masih banyak hal yang belum dia ketahui mengenai kekuatan iblis tingkat tinggi. Jadi dia bertekad akan menjadi semakin kuat agar bisa melindungi semua orang. Dan film pun berakhir guys untuk season ke-1-nya. Perjalanan yang cukup panjang dari Matias Hildesheimer yang merupakan seorang reinkarnasi dari penyihir terhebat sepanjang sejarah yaitu Gaius. Dia akhirnya mendapatkan simbol yang selalu diinginkannya supaya bisa bertambah kuat lagi. Matias juga bertemu dengan teman-temannya yang bisa diandalkan dalam perjalanan pertualangannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan komen yang banyak supaya video ini semakin banyak ditonton orang. Subscribe juga channel ini agar bisa tembus ke 100.000 subscriber tahun ini guys. Let's go! Oke, see you next video dan adios!